Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Susilorini, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK PGRI 2 Palembang, yang sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab 2002 Batch 2 di LPTK UIN Raden Patah Palembang. Pada hari ini, Rabu 26 Oktober 2002, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran secara luring di SMK PGRI 2 Palembang. Perangkat pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 11 TITL 2 dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Marilah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, semoga dengan kita awali dengan doa, apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin. Anak-anak sekalian, apakah hari ini kalian sudah melakukan kewajiban kalian sebagai siswa, yaitu salah satunya dengan melaksanakan kegiatan piket? Sudah. Perlu diingat anak-anak, karena piket itu merupakan kewajiban kita sebagai siswa. Apakah ada dari rekan-rekan kalian yang hari ini tidak masuk? Ada. Siapa anak? Nanda sama? Kevin. Oh, ada kawan yang tidak masuk. Apa keterangannya? Sakit. Marilah kita sama-sama doakan, semoga rekan kita cepat sembuh dan bisa bergabung lagi sama kita untuk menuntut ilmu. Oke. Anak-anak sekalian, hari ini Ibu akan membahas masih dalam pokok bahasan iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita memasuki pelajaran tentang sub pokok bahasan ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah dan makna serta hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, kita akan sedikit mereview kembali. Kita akan mengulang kembali materi yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu tentang makna beriman kepada kitab Allah serta dalil yang mewajibkan kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang mau membacakan kembali perintah bahwa kita sebagai seorang muslim wajib beriman kepada kitab-kitab Allah? Lanjut cari. Oke, silakan saudara Yusuf untuk dibaca tentang dalil yang memerintahkan kita untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke, dengarkan yang lainnya ya, perhatikan. Kalau ada kawannya yang membaca Al-Quran, tolong disimak dan didengar. Oke, itu silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينكم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran Surat Al-Ma'idah surah kelima ayat 48. Shadaqallahul azim. Itulah tadi anak-anak, bahwa salah satu dalil perintah daripada kita seorang muslim untuk beriman kepada kita Allah, yaitu tadi Quran surat apa? Al-Ma'idah. Al-Ma'idah ayat yang ke 48. Intinya bahwa kita sebagai muslim harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang ibu tanya, kitab-kitab Allah yang diturunkan, yang dijelaskan di dalam Al-Quran kemarin ada berapa? 4. Ada 4. Kitab apa saja itu? Coba Andra sebutkan. Pertama, Taurat kepada Nabi Musa AS, kitab Zabur kepada Nabi Daud AS, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Iya, itu tadi ada 4 kitab yang diturunkan Allah. Yang pertama tadi kitab apa? Taurat Kepada Nabi siapa? Musa alaihissalam. Musa alaihissalam. Yang kedua? Zabur. Zabur kepada siapa? Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga? Injil. Kepada Nabi siapa? Isa alaihissalam. Yang terakhir yaitu Al-Quran. kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu tadi yang berkaitan dengan dalil perintah kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, kemarin kita juga sudah membahas tentang makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Coba siapa yang berani baca kembali tentang apa itu makna beriman kepada kitab-kitab Allah? Ayo. Oke, coba Diki Alfiandi dibaca tentang apa itu yang bisa kamu ingat kembali pelajaran kemarin tentang apa itu makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Yuk. Makna beriman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya melalui Rasulnya sebagai pedoman hidup agar bahagia dunia dan akhirat. Iya, yang jelas nak, kalau kita menyimpulkan kembali tentang makna beriman kepada kitab-kitab Allah, jelas di situ bahwa fungsi dari kitab itu sebagai petunjuk hidup manusia agar bahagia di dunia dan akhirat. Oke, kemarin ibu juga sudah menjelaskan tentang apa itu arti daripada iman. Iman artinya apa? Percaya. Yakin dan percaya. Iman kemarin ibu jelaskan ada 3 unsur di dalamnya. Yang pertama yaitu meyakini dalam Hati. mengikrarkan dengan Lisan. yang satunya dibuktikan dengan amal Perbuatan. Kita ambil contoh nak, contohnya yang di dalam Al-Quran yang sering sekali berkaitan dengan kita. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya kalau kita sedang bermuamalah, kita sedang berjual beli, kita dilarang dengan namanya riba. Di situ jelas nah, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalau kita sebagai seorang pedagang, bagaimana caranya agar rezeki kita yang kita peroleh itu barokah? Caranya bagaimana? Yang pertama dengan tidak mengurangi timbangan, tidak mengurangi timbangan. Yang kedua, kalau barang yang kita jual itu memang ada cacatnya,
tidak bagus, ya kita omongkan secara terang-terang sama-sama pembeli. Itu salah satunya. Oke anak-anak, kita kembali ke materi kita pada hari ini. Ibu akan membahas tentang apa kompetensi dasar yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu tentang menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab Allah dengan perilaku kita sehari-hari. Tujuannya apa? Diharapkannya tujuan dari pembelajaran ini diharapkan agar apa anak-anak, setelah kita belajar dengan materi ini, yang pertama adalah kita bisa mengidentifikasi ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah itu seperti apa. Yang kedua nanti ya kita jelaskan dulu. Yang kedua yaitu mengidentifikasi hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke, itu tadi tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Oke anak-anak, kita akan membahas kali ini dengan subpokok bahasan tentang ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, kalau orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah itu ciri-cirinya apa? Mengerjakan semua perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran itu berisi perintah dan larangan. Sekarang ibu mau tanya, sebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dimana di dalamnya terdapat perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Perintah apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan perintah yang ada di dalam Al-Quran? 7 jari. Ayo, siapa? Ayo, coba Bagas. Apa Bagas? Sholat. Apa yang lain? Lagi Andra? Berpuasa. Ya berpuasa. Ayo. Mengaji. Lainnya? Zakat. Ayo. Iya. Itu salah satu contoh dari beberapa perintah yang ada di dalam Al-Quran. Tadi sudah disebutkan, ada yang menyebutkan perintah sholat, ada yang perintah untuk menjauhi narkoba, ada yang puasa, ada yang bayar zakat. Itu adalah perintah-perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Sekarang ibu tanya, di dalam Al-Quran juga kita untuk menjauhi semua perbuatan yang ada larangannya yang terdapat dalam Al-Quran. Apa saja larangan-larangan yang terdapat di dalam Al-Quran? Contohnya, ayo siapa yang tahu? Ayo, apa nak? Oh iya, berzina. Ada lagi? Minum-minuman keras. Iya, ayo. Narkoba. Apa lagi? Dilarang. Contohnya yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya yang itu berupa larangan. Apa? Iya. Dilarang melawan orang tua. Ya, itu nanti ada kaitannya dengan materi kita dalam subpokok bahasan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Itu tadi salah satu dari ciri-ciri manusia yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang lainnya, selalu berpedoman kepada Al-Quran dalam segala kegiatan yang dilakukan. Iya nak, karena di dalam Al-Quran itu sudah jelas dijelaskan tentang apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya kita tidak lakukan. Agar apa? Seperti tadi yang telah dikatakan bahwa Al-Quran itu fungsinya pedoman hidup agar bahagia dunia dan akhirat. Jadi kalau kita menjalankan seperti apa yang ada di dalam Al-Quran, insya Allah dijamin bahagia di dunia dan akhirat. Itu tadi ciri-cirinya. Terus yang terakhir, membaca Al-Quran setiap hari. Adakah dari kalian yang sekarang sudah membiasakan diri? Misalnya, biasanya nak kalau kita yang sering kita lakukan itu kalau membaca Al-Quran setiap habis maghrib, sholat maghrib biasanya. Kalau subuh, kadang-kadang kenapa kita tidak sering membaca? Karena tergesa-gesa mau berangkat sekolah. Kalau zuhur, biasanya apa alasannya? Kecapean, cepet-cepet nak mau main. Iya. Karena sudah ngantuk. Itu biasanya alasan-alasan kenapa kita jarang membuka mushaf Al-Quran kita baca setelah
5 waktu itu yang biasa kita sering kita kerjakan adalah habis maghrib. Karena kalau habis maghrib itu biasanya ada waktu-waktu senggang ya Nana, waktu-waktu yang agak tidak banyak aktivitas. Itu biasanya habis maghrib. Itu tadi membiasakan diri membaca Al-Quran setiap hari. Karena apa nak? Hanya dengan membaca kita sudah akan mendapatkan pahala. Oke anak-anak, kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu tentang hikmah dan manfaat beriman kepada Allah. Secara otomatis kalau kita bahas di sini kitab Allah, kita sebagai muslim berarti yang kita bahas tentang Al-Quran. Ya. Yang pertama apa nak? Yaitu meningkatkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Seperti yang kemarin telah kita bahas bahwa kalau perbedaan nabi dan rasul, kalau nabi untuk diri sendiri pinter. Kalau rasul punya kewajiban menyampaikan apa yang dia terima untuk umatnya. Selanjutnya, terdorong untuk meningkatkan diri karena Al-Quran memotivasi umat manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan ke arah yang lebih maju. Seperti yang kita ketahui, seperti yang telah kita ketahui bahwa ayat yang pertama kali turun itu tentang apa? Baca. Itu Quran surat apa? Al-Alaq 1 sampai 5. Sudah jelas-jelas dijelaskan di situ. Nah, kalau perintah membaca Iqra berarti secara otomatis kita disuruh untuk belajar. Apa makna belajar sesungguhnya? Yaitu agar ada perubahan pada diri kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang semulanya tidak punya keberanian untuk ngomong di depan, kita selalu belajar untuk bisa ngomong untuk di depan belajar itu intinya ada perbaikan dalam diri kita. Seperti yang telah Allah turunkan dalam Quran surat apa tadi? Perintah yang pertama kali tentang membaca. Kita itu diperintahkan untuk setiap hari untuk menimba ilmu. Seperti itu. Yang kedua, terdorong untuk meningkatkan diri kepada Al-Quran untuk memotivasi umat manusia untuk mempelajari ini. Tadi sudah ya? Nomor berapa? C. Selanjutnya yaitu nomor 3, yaitu memupuk sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, selalu menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Ini kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kalau kita di dalam satu kelas ini ada kawan kita yang non-muslim, secara otomatis kalau kita bergaul tidak boleh beda-bedakan. Kalau misalnya lagi teman kita minta izin sebentar aja untuk melaksanakan ibadahnya, kita harus memberikan kesempatan. Seperti itu. Jadi kita harus menghormati dengan pemeluk agama. Dalam toleransi juga kita telah diajarkan kalau selama tidak berkaitan dengan masalah akidah, kita masih bisa hidup berdampingan secara damai. Misalnya, kalau dalam satu kampung itu mengharapkan adanya lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, maka kita tanpa memandang itu Islam, itu Kristen, itu Katolik, maka kita sama-sama mempunyai kewajiban untuk bersih lingkungan. Kalau pengen lingkungan aman, ada pos ronda. Kalau malam itu ada petugas rondanya ya, biasanya itu digilir. Jadi semua warga yang ada di lingkungan itu tanpa membedakan agama punya kewajiban. Paham sampai di sini? Paham. Yang selanjutnya yaitu menjadikan hidup tetap terjaga di jalan Allah karena fungsi kitab-kitab Allah atau Al-Quran ya. Di sini yang kita bahas tentang masalah Al-Quran adalah sebagai pedoman dan petunjuk hidup agar bahagia dunia dan akhirat. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Kalau kita pengen bahagia dunia dan akhirat, jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Bagaimana kita mau tahu bahwa Al-Quran itu isinya petunjuk hidup? Yaitu dengan cara mengkaji apa isi daripada Al-Quran. Seperti itu. Yang selanjutnya, menumbuhkan kepedulian kepada orang di sekitar. Orang kalau beriman kepada kita itu kalau ada
ada tetangga kita, ada saudara kita yang terkena musibah, rasa empati itu harus muncul. Bagaimana caranya? Yaitu kita bisa sebagai siswa mengumpulkan donasi. Nah, bisa mengumpulkan baju-baju pantas pakai, ya enggak? Nah, karena menurut kita mungkin baju-baju di rumah itu sudah enggak pakai lagi, tapi di sisi lain orang masih membutuhkan. Betul. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita langsung melaksanakan ini ya. Kita langsung diskusi. Tolong dikerjakan LKPD yang Ibu bagikan ini nanti. Setelah itu kita presentasi ke depan. Sekarang silahkan membentuk kelompok masing-masing sesuai yang sudah disepakati. Nah, buat kelompok ini. Tak biasanya. Yuk, buat kelompok dulu. Iya, Bu. Iya, di sini kau. Langsung buat pakai 3W, 3 kelompok. Yang sebagian di sini, bagian di sini. Yuk, kasih kopi. Tak berjalan, deng. Pin. Kau sini. Ayo, itu, situ. Itunya sini. Depan situ. Nah, Oh sini, oi. yang serius nulis ya nak, yang anak disuruh nulis ya. Tidak. Tulis apa? Dap, mau sini mangkonya. Ate alasan. Sini enggak apa-apa. Enak kamunya ada ke sana. Kelompoknya situ, mati ikut situ. Kami. Sini baik. Kamu kesini baik enggak apa-apa nak. Jadi itu kalau ke situ kan enggak baca. Nah, sini baik. Kelompoknya enggak geser ke sini, kan geser ke sini. Biar geser. Kitanya. Kamu ikut kelompoknya sana. Ini ikut kelompok sini yang Cacak dulu aja ya. selesai. Sekarang serius, diam dulu. Mbak, bukunya nanti kan Ibu bagikan ya. Yang penting kalian serius kerjakan apa yang Ibu kasihkan ya. Yesterday. Oke, anak-anak, kita waktunya sekarang untuk melaksanakan diskusi. Silakan nanti LKPD yang Ibu kasihkan dikerjakan. Oi. Kalau sudah, Ibu mulai. Anak-anak, sekarang waktunya kita mau diskusi. Sekarang silakan kalian kerjakan LKPD yang Ibu berikan. Kalian diskusikan sama anggota kelompoknya. Setelah itu nanti presentasikan ke depan kelas. Siap? Siap. Oke, yuk. Ya, sudah siap? Innalillah sin. Atau enggak nyampe jus. Banyak kok pulau. Sudah Ibu mulai ya. 1. Bentar, Bu. 2, sudah. 2, 3. Ayo kerjakan. Ayo kita nulis. Ayo kerjakan nak ya. Boleh kalian membuka HP kalian sebagai sumber belajar. Kalau memang di buku kalian tidak ada, silahkan kalian buka HP-nya. Bisa kalian gunakan untuk mencari jawabannya. Yo, dicari jawabannya nak. Buka HP-nya nak, enggak apa-apa. HP-nya dibuka. Kalau memang di dalam bukunya enggak ada jawabannya, boleh pakai
Bukan Nurul, itunya Nurul, HP-nya. Cari jawabannya di situ. Bisa menjadi referensi ya. Iya, Guru. Yang kelompok ini sudah apa belum? Jadi dulu, tak apa Ini deh nah cacatnya. yang kira-kira di buku praktek silahkan kalian buka itunya. Oh, cepet aku lapar dulu semua. Sudah, Bu. Cari, Bu. Ada yang sudah selesai? Sudah. Ada yang sudah selesai? Sudah. Sudah. Coba ibu lihat dulu. Mantap, Bu. Oh iya benar. Oh iya. Ada yang kelompok lain sudah selesai nak? Sudah, Bu. Oh sudah, semuanya sudah ya. Nah, perhatikan ya jawabannya. Ada yang kelompok belum selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Sudah. Kelompok 3? Sudah semuanya. Oke, saatnya kita perwakilan kelompok untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Silakan kelompoknya Yusuf, silakan ke depan. Presentasikan hasil dari yang kamu dapat nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Yusuf Majri, perwakilan dari kelompok 1, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang salah satu manfaat dan hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah adalah memupuk rasa sikap toleransi yang tinggi. Karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, sikap menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Nah, soalnya berikan contoh konkret dalam kegiatan kita sehari-hari berkaitan dengan hal tersebut. Berdasarkan diskusi kami, maka kami hasilkan sebagai berikut. Berdasarkan dari pernyataan di atas, kita bisa memberikan contoh hal yang kita bisa lakukan. Misalnya menghormati kawan kita yang sedang merayakan hari besar keagamaan, walau kita berbeda keyakinan. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada kawan kita untuk, saya ulangi, memberikan kesempatan kepada kawan kita yang berbeda keyakinan untuk menjalankan ibadah. Dan yang terakhir, ketika kita bergaul dengan kawan tanpa membeda-bedakan agama yang dianut oleh kawan kita. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, itulah tadi hasil daripada diskusi kalian. Itu tadi Yusuf Badri mewakili dari kelompok 1. Tadi yang dibahas tentang toleransi. Bahwa tadi ibu juga sudah menjelaskan daripada salah satu hikmah dari manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu dengan menanamkan adanya sikap toleransi. Tadi dicontohkan dari kelompok itu bahwa kita tidak dalam bergaul tidak boleh membeda-bedakan Agama. Kawan kita yang berbeda agama tetap kita Kawani. memberikan kesempatan kawan kita untuk melakukan Ibadah. Itu tadi hasil dari diskusi kelompok 1. Anak-anak, waktu kita pelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, marilah kita simpulkan bersama-sama. Apa yang kita simpulkan dari materi tadi? Materi yang berkaitan dengan hikmah dan manfaat beriman kepada Al-Quran. Apa saja anak-anak hikmahnya? Yang pertama, Meningkatkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. itu tadi yang pertama. Yang kedua, yaitu terdorong untuk meningkatkan diri Karena Al-Quran memotivasi umat untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan ini terlihat bahwa kita mempunyai kewajiban untuk terus menuntut ilmu. Yang selanjutnya tadi tentang toleransi. Toleransi. Yang keempat, menumbuhkan kepedulian terhadap orang
dari materi kita hari ini. Selanjutnya nak, Ibu ingatkan kembali, jangan lupa minggu depan kita sudah berbeda sepokok bahasanya ya, tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Jangan lupa sebelum nanti kita memasuki bab itu, kalian baca-baca dulu materinya di rumah ya. Ya, Bu. Biar nanti apa yang Ibu sampaikan, nanti kalian sudah punya gambarannya. Jadi tidak Ibu nyampaikan tapi kalian tidak tahu sama sekali apa pokok bahasanya. Paham sampai di sini? Paham. Oke anak-anak, waktu kita sudah. Tidak apa-apa ya, cuma sedang aja. Jam istirahat. Terima kasih untuk pertemuannya kali ini. Marilah kita tutup pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam